Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel saya untuk melihat konten-konten saya. Di kesempatan ini saya akan berbagi penjelasan atau sejenis tutorial membuat kontrol pengiriman ataupun bisa disebut kontrol penerimaan. Biasanya pekerjaan ini ditugaskan di perusahaan untuk bagian PPIC. Jadi di dalam PPIC juga akan terbagi sesuai tugas-tugasnya, yaitu diantaranya penerimaan barang, pengiriman barang, pembuatan planning produksi, dan banyak hal lainnya yang dikerjakan oleh PPIC. Untuk PPIC sendiri kepanjangan dari, kita bisa baca di Google ya, mungkin kepanjangannya yaitu Production Planning and Inventory Control. Sesuai kepanjangannya, PPIC merupakan bidang pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan proses produksi dari menyiapkan bahan baku hingga akhir produksi menjadi barang jadi. Jadi PPIC itu tugasnya sangat banyak sekali mungkin ya. Dari dia yang menyiapkan ketersediaan barang sampai bisa diproduksi dan barang tersebut sampai jadi. Itulah salah satu tugas PPIC. Ya, mungkin salah satu dari PPIC tersebut dibagi lagi, ada yang ditugaskan untuk mengontrol penerimaan barang. Jadi ketika kita mau produksi, kita bahan-bahannya ngambil dari supplier kita gitu ya misalnya. Untuk kita bisa memastikan berjalan dengan lancar sesuai planning produksi, kita harus bisa membuat kontrol tabel penerimaan barang misalnya. Di sini saya akan mencontohkan satu tabel, mungkin nanti namanya akan saya ganti dengan nama yang agak gampang gitu, bukan nama part-part PT ya. Di sini kita langsung mulai membuat tabel dari nomor, selanjutnya nama bisa gedein ya nanti biar kelihatan jelas. Ini ada nomor, terus nama barang. Habis nama barang, selanjutnya nama barang, terus sini nanti ada ID ya, mungkin ID. Sebenarnya sih bisa diisi nomor gitu, misalnya number part atau apa gitu, tapi ini karena cuma sekedar contoh biar mudah dipahami dan agak cepat gitu, makanya nanti bisa ditambah sendirilah untuk kode barangnya. Kalau ini kan sekedar contoh, kalau terlalu detail nanti panjang penjelasannya. Nama barang aja, terus nanti di sini ada planning itu rencana, plan atau kita rencana aja deh biar bahasanya gampang. Rencana atau plan. Terus di bawahnya kita
sebut aktual. Apa ya, aktual. Jadi nanti aktualnya, terus sama saja lah biar terlalu lebar ya. Sini balance gitu ya, balance bukan bulan ya, balance itu nanti sesuai enggak gitu atau tidak sesuai gitu. Misalnya kita nanti nomor 1 akan ada kedatangan barang buah ya, buahnya buah mangga seperti ya. Terus di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 karena 1 bulan itu tanggalnya kan 30 ya. Tarik aja sampai ke angka 30. Kalau enggak 31 Kak. Ya 31 di sini ya mungkin. Nah, udah 31 biar angkanya kolomnya itu lebarnya sama, kita blok terus kita kecilin. Nah, mungkin udah sama. Nah, ini kelebaran kita hapus saja biar gampang lihatnya. Nah, mungkin kalau kita lihat full ya terjadi 31 ya. Terus namanya kita kecilin dulu biar kelihatan rapi. Nah, di atas ini nanti ada bulan apa, misalnya bulan, kita langsung aja tulis Agustus gitu misalnya 2023. Ntar nggak kelihatan di sini, tapi ini langsung kita blok sampai sini, kita pilih merger. Nah, kan langsung kelihatan nih Agustus. Terus angka 1 sampai 31 juga kita tengahkan center. Nah, kan udah bagus. Terus nomor ini biar gedenya sama ini rata, kita blok ke atas. Nah, kita merger lagi, kita tengahkan. Nah, ini juga bisa kita tengahkan. Sudah kita dapat gambaran seperti ini, kita juga akan tulis totalnya di sini biar kita tahu berapa jumlahnya total. Nah, kita tarik ke sini lagi biar kelihatan rapi. Nah, sudah kan. Jadi draftnya ini udah kelihatan. Yang untuk angka 1 juga kita rapikan, kita blok, tarik, terus pilih merge. Nah, kita tengahkan juga, untuk mangga juga. Nah, kan sudah jadi nih, ini udah mulai terbentuk nih kolomnya, baru kita blok sampai sini. Terus kita cari kolom. Tereng, sudah terkolom kan. Kalau kolomnya ini terlalu tebal, nanti kita bisa untuk bagian sininya kita bikin yang bergaris tipis melalui format. Terus muncul ini kolom seperti ini, kita pilih border. Nah, di sini yang garis ini kita akan ganti yang agak tipis. Nah, klik OK kan. Nah, kelihatan udah berbentuk kolom ini ya. Oh, tak lupa nanti atasnya kita kasih judulnya di sini biasanya
skop nama perusahaan, terus di sininya bisa judulnya apa ya, kontrol penerimaan barang gitu ya, bisa aja kontrol penerimaan barang. Di sini ya huruf besar semua ya, kontrol penerimaan barang. Nah, biar mudah dipahami. Nanti barang PT apa gitu. Nah, kita blok biar nanti posisi di tengah. Posisi di tengah. Ntar di sini kan tinggal nama PT. Ini kita rapikan, hilangin aja nih biar nggak terlalu yang kosong gitu ya. Baru ini kita gedein angkanya ke berapa kayak ini juga kita kurangin 1 deh biar agak rapi. Ketika ini sudah terjadi satu item nama dan kita nanti akan menentukan planning kedatangan penerimaan barang dari dari supplier kita, dia sesuai enggak gitu. Karena kalau tidak sesuai akan bisa mengakibatkan produksi atau stok barang kita kekurangan dan stop land kalau di lapangan mungkin ya. Ini kita agak tebelin aja biar agak rapi deh. Tapi sebelum kita memperbanyak kolom ini, di sini kita akan kasih harinya, tanda hari Minggu atau hari libur biar kita gampang untuk mengidentifikasinya atau kita melihat liburnya kapan gitu. Kita bisa lihat di internet lagi dengan tanggal, misalnya bulan Agustus. Bulan Agustus itu untuk hari Minggunya tanggal 6, 13, 20 dan 27. Kita pilih aja di sini 6, 13, 20, 27. 6, 13, 20, 27. Kita tandain dengan blok merah. Berarti ini hari libur Minggu. Sebelum Minggu pasti hari Sabtu. Hari Sabtu kita tandain juga hari Sabtu, misalnya warnanya biru. Selebihnya itu ada libur apa? Kalau Agustus pasti ada 17-an Agustus tanggal libur itu. Jadi kita tandain juga warna merah. Buat libur kita lihat lagi, dicek tanggalan udah bener kan. Liburnya cuma 1 hari di 17, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 lah, Google-nya sini ya. Selanjutnya untuk kolom sudah terbentuk, tak lupa kita jumlahkan sini dengan rumus sama dengan sum. Langsung kita blok aja. Dari sini blok ke samping, dan kita tutup. Enter. Ini udah, nanti kalau kita isi angkanya udah muncul di sini. Yang bawahnya juga sum, kita tarik. Kita tutup, enter. Oke. Kalau di sini balance berarti tinggal kita sama dengan total barang sama planning sama enggak. Jadi ini dikurangin atas. Ya, misalnya gitu. Bentar, seandainya di sini ada 10, kalau belum ada itu berarti masih minus 10 gitu ya. Tak lupa di balance mungkin ya, balance itu kita
kasih rumus juga di sini di depan tuh. Nanti dulu deh, kita ngasih rumusnya nanti dulu ya, biar kelihatan apa ya. Oh langsung aja nggak apa-apa, langsung di sini kita kasih rumus sama dengan aktualnya dikurangin planning. Terus yang kolom kedua sama dengan hari sebelumnya ada minus atau ada lebih enggak, ditambah aktual kedatangan terus dikurangin planning. Nah kan udah terbentuk nih. Kalau di kolom yang kedua sini sudah jadi, baru kita tarik ke samping sampai angka ke 31. Nanti di sini akan muncul semua. Baru kita agak kecilin biar dia tidak terlalu gede gitu, karena hanya sebagai kontrol doang dia. Tak lupa angka-angkanya itu kita tengahkan biar kelihatan rapi. Oke. Nah ini kita cek dulu view-nya kayak apa. View-nya udah jadi kan. Nama barang mangga. Nanti sini bisa diinsert berapa item gitu, misalnya maksudnya diinsert tambahin nomor part atau pemakaian part. Berapa judul, tambahin lagi, bisa insert lagi, tambahin gambar mangga di sini juga bisa. Nah ini saya cuma bikin simpelnya aja, nama barang untuk nomor part atau gambarnya atau pemakaiannya bisa di sini. Nah, nanti bisa menyesuaikan kebutuhan. Itu yang penting intinya saja gitu ya. Nah, ini udah untuk kolom pertama kan udah jadi nih. Nah tugasnya itu nggak cuma mengontrol satu item barang aja gitu, misalnya ada 10 barang atau 5 aja lah biar nggak kebanyakan, hanya sebagai contoh. Kita blok yang di sini, kita copy, klik kanan copy, atau Ctrl C, pencet Ctrl C ya di keyboard, klik di bawahnya paste. Nah ini kita hapus. Nah ini udah kolom kosong di bawahnya, jadi kita nggak usah ngatur satu-satu, kita bikin satu aja, nanti baru kita copy perbanyak ke bawah. Ctrl copy, saya biasanya pakai perintah Ctrl C ya di keyboardnya biar agak cepet gitu. Taruh bawah, paste. Wah paste, jadi berapa nih, 1 2 3 4, satu lagi biar 5 ya. Nah tuh nggak kelihatan lagi nih yang paling bawah. Saya kecilin dulu deh. Ini kalau dikecilin ntar kelihatan nggak ya? Ya udah. Nah di sini kita nomor 2 anggur. Salah lagi nulisnya. Anggur. Terus nomor 3-nya apel. Terus nomor 4-nya pisang. Nomor 5-nya buah apa ya? Mangga, anggur, apel, pisang, terus melon. Nah ini kita anggap nama-nama part yang dipakai di produksi gitu ya, anggap aja nih nama-nama partnya gitu. Nah terus untuk penerimaan barang, kita sebenarnya sudah dapat data dari atasan kita, misalnya yang mengurusin planning produksi gitu, kita akan diproduksi kapan gitu, jadi barang itu harus datang kapan gitu. Nah, itu juga kita akan menyesuaikan stok, jadi aturan stok kita berapa hari. Misalnya kita aturan stok sehari,
kita mau produksi dan stoknya cuma sehari. Nah, produksi nanti akan produksi di mulai tanggal 3, berarti kita tanggal 2 itu sudah harus ada kedatangan part. Misalnya mau datangkan 10. Nah, kan di sini udah minus 10 nih karena belum ada belum ada kedatangan. Nah, terus mau produksi lagi tanggal berapa? Tanggal 7. Berarti tanggal 4 kita siapkan lagi 10. Misalnya mau produksi lagi tanggal 10. Berarti ya sebelumnya kita harus ada 10 lagi. Itu pokoknya sebelum produksi harus ada kedatangan untuk mengganti stok yang digunakan gitu. Kalau PT-PT yang sudah bonafit mungkin dia stoknya hanya hitungan jam, jadi untuk menghemat tempat dia pastinya tidak mau menyetok banyak-banyak karena efisien tempat. Kita contohkan seperti ini aja, nanti kita mau produksi tanggal 5 ya harus tanggal 10, di tanggal 14 juga harus datang lagi. Nah, itu adalah salah satu tugas dari bagian PPIC. Dia harus memantau dan memastikan kedatangan barang tersebut. Nah, di situ kita atur aja di sini tanggal 21 mau produksi, mau libur ya kita datangin dulu di sini. Jangan sampai terlambat gitu. Contoh terus di sini lagi tanggal 23 ya, tanggal 22 kita datangin juga, tanggal 25 24 juga datangin juga barangnya sampai tanggal 28. Nah, jadi kita udah di sini udah ketemu rumus total 80 ya, 80. Kita harus mendatangkan 80 piece atau part. Nah, untuk pembuatan part biasanya dia akan menggunakan dari 5 item ini, atau bisa jadi cuma 2 item karena part tuh kadang ada yang part ekspor, ada yang buat dalam negeri misalnya gitu. Kalau yang ekspor biasanya partnya banyak, kalau yang dalam negeri partnya cuma dikit sudah cukup gitu. Jadi di sini kita samain aja semuanya biar cepet ya, intinya kan kita cuma ngontrol barang, kita kontrol copy ya, pencetnya kontrol terus C atau enggak klik kanan copy. Di sini kita pastekan di bawahnya, paste, klik kanan paste atau kontrol V. Nah, langsung muncul kontrol V di keyboardnya. Kalau sudah biasa pakai keyboard biasanya dia tahu. Nah, di sini kalau saya karena warnanya ini sama ya, jadi nanti biar kita mempermudah melihatnya tuh dia datangnya masih minus apa enggak gitu, kita langsung aja kasih keterangan warna. Bila dia datangnya tidak sesuai, dia akan minus dan warnanya merah gitu ya, mungkin ya. Kita blok semuanya ini. Sebenarnya bikin satu aja, ntar tinggal kita copy semua juga sama sih. Nah, contohnya gini, kalau bisa juga nih di blok semua, nanti kasih rumus ya. Kita blok semuanya, ini udah kita blok. Terus kita pilih new rural, terus format on cell. Di sini kita tulis -1, di sini sampai -100 sesuai jumlah. Kalau sini 1000 ya 1000. Jadi nanti dia
kebaca. Hormat, pilih merah. Oke. Nah, jadi kan udah kebaca sini nih. Jadi ntar kita cara kerjanya begini nih. Tanggal 2 harus datang 10. Udah kita input 10. Oh, berarti supplier kita sesuai nih. Sini juga datang 10. Datang 10 juga. Datang 10 juga. 10. Ini tanggal 4 supplier kita cuma datang 5. Wah, berarti dia masih minus, dia harus datangkan lagi nih. Di tanggal 7 dia nyicil. Nah, tanggal 7 kan kita udah produksi, misalnya masih ada 5, pagi-pagi dia harus nambahin lagi 5. Oh, jadi minusnya ini ditutupin di tanggal 7. Biasanya delivery-nya parsial gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, berikutnya di sini dia ada stok banyak, dikirim banyak, ngirimnya lebih dari planning 15. Nah, di sini kelihatan plus. Kalau plus itu warnanya hitam, kalau minus warnanya merah gitu ya mungkin. Nah, selanjutnya dia delivery-nya sesuai 10. Dia ada masalah dengan produksi, jadi cuma bisa delivery 5. Pengirimannya maksudnya, pengiriman ke kita 5. Nah, tapi masih nggak apa-apa karena masih ada lebih di sini. Tapi biasanya PT-PT besar itu dia mintanya sesuai ya, sesuai planning gitu, biar nggak resiko di stoknya gitu. Nah, inilah salah satu tugas dari PPIC untuk mengontrol penerimaan barang gitu. Jadi orang yang minimal bisa bikin kolom seperti ini gitu ya untuk planning. Nah, ini untuk PPC awal misalnya 10-an. Sesuaikan tuh. Nah, itu tuh ya, seperti ini nih. Kalau semuanya pada oke, misalnya oke ya, kita datanya sesuai ya, enggak ada yang minus. Nah, cuma di sini nih minus nih. Nah, ini kita bisa buat penilaian bahwa dia pernah delay di sini. Jadi ngeliatnya nggak merah semua. Ya mungkin untuk pembuatan Excel mungkin simple seperti itu ya, PPIC untuk bagian penerimaan barang. Jadi minimal kita kerja bisa membuat kolom kontrol penerimaan barang. Misalnya di sini kemarin, nah di sini harusnya tanggal 10 datang, kita harus komunikasikan ini ngirim barang bisa enggak gitu. Kita kerja barangnya, oh baru bisa ngirim 8, berarti minus 2, besok tolong dikirim lagi 2 agar tidak minus. Ya seperti itu untuk PPC yang penerimaan barang atau kontrol barang. Jadi ya simple sebenarnya kerjanya, kita tuh mengontrol dan memastikan ketersediaan barang itu ada buat produksi, sehingga customer tidak bisa ngirim ya kita harus laporan ke atasan kita atau ke bagian terkait untuk mencari solusi agar produksi tetap bisa berjalan atau bisa dialihkan planning produksinya. Ya sekian cara pembuatan kontrol penerimaan barang yang minimal bisalah bikin kolom seperti ini, setidaknya kolom yang gampang. Oke, udah berapa menit ya saya nggak penjelasan? Udah 40 menit, hampir 1 jam ini.
Ya, itu dulu. Nanti kita lanjut untuk bagian PVC yang lainnya, karena banyak tugas-tugas PVC dan bagian-bagiannya, yaitu PVC planning PVC planning and inventory control itu sangat dibutuhkan di perusahaan, karena dia yang bertugas untuk persediaan produksi dan planning. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.